Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafania Aninita Zahra dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. Saya dari kelompok 12 Tos Pater. Sebelumnya izin perkenalkan dulu teh. Saya perkenalkan, saya Hana Nabila dari tingkat 3 dan di sini sebagai anggota dari UKM KPK. Baik teh, sebelumnya izinnya teh buat wawancara teteh. Langsung aja ya teh ke pertanyaan pertama. Apa tantangan terbesar teteh dalam membangun organisasi yang solid dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk sekarang ya di masa kita perkuliahan, tantangan itu dari segi waktu, karena dari siang sampai misalnya sore atau dari pagi kita tuh kan perkuliahan ya, di mana lumayan untuk menyita waktu untuk membangun namanya ya, yang namanya membangun soliditas pasti butuh waktu ya, butuh kita hadir untuk saling ngobrol juga gitu dari segi waktu. Nah, biasanya untuk di KPK itu kita membangun solidaritasnya itu seiring berjalannya waktu, karena nggak bisa kita juga memaksakan untuk tiap pulang ketemu secara offline kalau misalnya emang sibuk. Kita biasanya secara gimana berjalannya waktu, nah misalnya habis kegiatan kita kumpul-kumpul atau misalnya makan-makan kecil lah ya, seadanya gimana, atau biasanya karena kita ada penguatan karakter nih, bisa kita ambil waktu setelah penguatan karakter di jam 11 kan kesannya kosong, kita bisa kumpul-kumpul atau rapat-rapat per divisi yang emang pasti lebih efektif daripada kalau misalnya online gitu. Baik teh, pertanyaan kedua, konflik apa saja yang biasa muncul dalam KPK dan bagaimana cara teteh menyelesaikan masalah tersebut? Untuk konflik yang biasanya muncul di organisasi ya, bisa di KPK itu yang nggak besar-besar, tapi misalnya biasanya selalu ada gitu di setiap kita mau proker, kita mau apa gitu, misalnya di segi diskon. Nah, ini kan karena ada komunikasi, pasti ada juga gesekan-gesekan gitu ya per orang. Nah, biasanya untuk mengatasi diskon ini bisa kita minimalisir sebelumnya nih. Misalnya kalau misalnya mau ada apa-apa dikonfirmasikan gitu, jangan sampai ada kesalahpahaman antara orang-orangnya gitu. Misalnya udah terjadi miskom nih, bisa kita luruskan dulu, misalnya ini miskomnya karena apa, apakah emang lupa dikonfirmasi atau emang misalnya bisa karena internet nggak ada kuota, bisa gitu kan ya, bisa itu. Lanjut, ketiga, bagaimana cara teteh menyeimbangkan waktu antara organisasi dan kuliah? Gimana cara menyeimbangkan, kita ya lumayan karena kita juga anak kuliahan, dimana tujuan utama atau tanggung jawab kita juga dari segi kuliah ya, belajar. Mungkin untuk gimana cara menyeimbangkannya, kita gak bisa untuk seimbang dua-duanya harus maju ke depan, tapi juga harus lebih menguatkan kuliah gitu kalau dari aku. Nah, mungkin untuk gimana cara tetap aktifnya organisasi itu, biasanya nanti kita gimana cara menyerahkan proker itu seberes kuliah. Kalau nggak misalnya di hari-hari yang emang nggak ada kuliah, jadi kita bisa memaksimalkan di hari-hari itu. Jadi sebelum misalnya nih tahu bakal ada proker, misalnya mau ada proker di hari Kamis, misalnya di sore-sore atau misalnya rapat, dan ada misalnya tugas yang mepet, kita selesaikan di 2 hari sebelumnya atau sebelumnya gitu. Jadi jangan sampai kita kegiatan itu masih kepikiran tentang kuliah juga gitu. Yang terakhir, bagaimana UKM KPK dapat menjalani kerjasama dengan pihak luar, baik antar UKM yang ada di PPNI ataupun di kampus lain? Kerjasama itu biasanya dari KPK itu dari saling sama UKM juga sering ya untuk kerjasama. Misal dari bisa kemarin itu ada futsal, ada mengikuti lomba. Nah itu kan selama futsal itu pasti selama mereka tanding pasti ada, takutnya kan jaga-jaga takutnya ada yang cedera. Nah dari mereka itu biasanya meminta alat-alat atau enggak sebelumnya itu pernah meminta tim medisnya langsung gitu. Jadi gimana permintaan dari mereka gitu. Nah itu pasti juga dari mereka membantu gitu. Kalau misalnya dari pihak luar, biasanya dari mereka mengajukan ngechat ke kita gitu atau ke bagian divisi perhubungan. Nanti dari situ kita lanjutkan nih mereka mau kerjasama dalam bidang apa gitu, mau bantuan tim medis selama acara atau mau pemeriksaan kesehatan, screening kesehatan gitu. Gimana permintaan mereka nya, nanti kita ngobrol-ngobrol menetapkan nih kira-kira mau apa kegiatannya dan saya jumlah tim medis yang dibutuhkan berapa dan apa yang kita bawa ke sana. Baik teh, sebelum ditutup, saya
saya mau memberikan satu inovasi nih Teh, yaitu kayak podcast Sehat Mahasiswa, yaitu membahas isu kesehatan fisik, mental, seperti stres kuliah, pola tidur, terus nutrisi, kayak gitu Teh. Bagus, karena kita juga itu masalahnya umum ya, karena kita juga anak kuliahan, kita pasti juga butuh ya setiap orang. Mungkin menarik juga nih, bisa kita mungkin kerjasama dengan UKM lain, kan ada UKM SCP, nah kita bisa ngobrol-ngobrol di UKM SCP, nanti bisa diupload ya, bisa jadi tambahan juga untuk proker di UKM. Terima kasih ya Teh atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Teh, saya Rafani Anindita Zahra dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. Saya di sini dari kelompok 12 Tong Spital. Nah, sebelumnya boleh Teteh perkenalkan diri? Ya, perkenalkan, nama saya Tihan Briani dari kelas 3D dari Prodi A1 Keperawatan. Baik Teh, sebelum itu izin mewawancarai ya Teh. Ya. Yang pertama, apa tantangan terbesar Teteh dalam membangun organisasi yang solid? Ya, tantangan pertama sih biasanya komunikasi ya antar UKM lain, UKM sendiri gitu. Biar tidak ada yang beda-bedakan antara tingkat 1, tingkat 2 sama tingkat 3. Baik, pertanyaan kedua, konflik apa saja yang biasa muncul dalam UKM dan bagaimana cara menyelesaikannya? Biasanya konfliknya tuh ego ya, karena kan tiap mahasiswa ada yang pulang kampung gitu. Biasanya kalau misalkan ada event yang mendadak gitu suka terjadi kericuhan. Sarannya sih lebih ke gimana cara kita mengkomitmenkan yang pas pertama kita oprek gitu, kan ada perjanjian di mana kita tuh pas oprek itu dikasih pilihan kalau misalkan ada event mendadak itu lebih utamakan yang mana gitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana cara Teteh menyeimbangkan waktu di UKM sama kuliah? Biasanya sih kalau misalkan dilihat dari deadline-nya mepet dengan jadwal rapat atau kumpulan, biasanya utamakan tugas terlebih dahulu baru UKM. Yang terakhir, apa saja bentuk kegiatan kolaboratif yang paling berdampak nih Teh di UKM akustik? Biasanya ikut-ikut event atau sama kampus-kampus lain atau bahkan lomba-lomba sih di luar. Sebelum ditutup nih Teh, saya izin memberikan satu inovasi ya Teh buat UKM akustik, yaitu dengan mengadakannya menciptakan lagu gitu di UKM, dari UKM sendiri gitu setiap mahasiswa, dan bisa diupload ke YouTube, TikTok kayak gitu Teh. Ya, Terima kasih ya Teh atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafania Nindita Azahra dari program studi D3 Keperawatan tingkat 1. Saya dari kelompok 12 Teh. Nah, sebelum saya wawancara Teteh, Teteh boleh perkenalkan diri? Halo, perkenalkan saya Misundari dari UKM Gaharu. Baik, langsung saja ya Teh ke pertanyaannya. Apa tantangan terbesar Teteh dalam membangun organisasi yang solid dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan dalam Gaharu itu apa ya? Nggak ada sih, lebih ke mental aja gitu, persiapan fisik. Tapi kalau kayak membangun organisasi yang solid itu dengan kayak menanamkan nilai kebersamaan gitu, lebih ke komunikasi yang lebih efektif gitu, lebih kayak ke anggotanya, keakraban anggotanya, terus kayak apa ya, lebih mengikat lagi sesama anggotanya gitu. Terus kayak apa ya, untuk anggotanya juga lebih didorong untuk berpartisipasi. Terus kayak selain itu kayak Gaharu juga selalu menyesuaikan program kerja gitu, jadi nggak bentrok sama UKM yang lain gitu. Pertanyaan kedua, konflik apa saja yang biasa muncul dalam UKM Gaharu ya? Konflik yang biasa muncul itu pasti kalau permasalahan selisih paham ya. Oh iya. Tapi kalau kita cara ngatasinnya itu ya tadi kita bermusyawarah dulu,
gitu, kita bicarain baik-baik, terus kayak saling menghargai sama anggota juga. Kalau ada masalah personal atau pribadi gitu, tolong jangan dicampur pautkan sama UKM Gaharu gitu. Kalau memang kan internal banget nih sama ada masalah sama anggota, nah kita sebagai pengurus juga bisa meluruskan kayak ngasih pendapat atau saran kenapa bisa gini. Jadi lebih ke ngasih apa, buat nggak selisih lagi sesama anggotanya juga. Jadi kita nggak berpihak ke siapa-siapa juga, biar adil gitu ke anggota juga. Jadi nggak ngerasa sebelah anggota itu mah pasti membela anggota gini, pasti enggak. Jadi kita bicaranya bareng-bareng gitu, jadi lebih terbuka aja gitu. Terus lebih dibicarain lagi gitu sesuai pendapatnya gimana gitu. Lebih gitu sih, lebih ke keluargaan aja nih selain masalah. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Teteh menyeimbangkan waktu organisasi dan kuliah? Kayak memanage waktu gitu ya. Di UKM Gaharu sendiri itu lumayan ya, kayak kalau misalkan bentrok juga dari kuliah juga pasti itu dia dikasih surat dispensasi atau gimana. Iya. Tapi kalau memang nggak bisa, lebih ke milih di prioritaskan yang mana gitu. Jadi lebih milih ke kuliah dulu. Nanti kalau misalkan memang benar-benar nggak bisa, jadi UKM Gaharunya dinantiin dulu, bisa diundur atau gimana. Bisa juga kayak bisa bernegosiasi sama pengurus Gaharunya juga, bisa diundur buat tanggal berapa gitu. Misalkan ada kegiatan juga, jarang sih buat Gaharu, jarang banget bentrok sama UKM lain kecuali di internal kampus seperti ngadain acara kayak gabungan gitu, pasti di situ. Itu juga dari anggotanya gitu, misalkan apa yang misal mengikuti UKM yang lain juga bentrok sama UKM ini, dari diri kitanya aja sih yang mana yang lebih kayak prioritas, yang mana lebih penting, yang mana didudukin yang lebih penting dulu aja. Yang terakhir, apa saja bentuk kegiatan kolaboratif yang paling berdampak nih Teh? Kalau di UKM Gaharu itu kita ngadain kolaborasi sama yang sekarang masih terkenal ini mah wrestling kayak gitu ya. Oh iya. Kayak gitu. Jadi ngadain kerja sama organisasi lain di luar lokal lain kayak rock climbing atau rafting, sekarang kan ada yang seperti itu. Kemudian kayak kalau di lingkungan kampus atau apa, kita mengadakan kayak penanaman pohon, terus kayak bakti sosial, kayak lebih ke pengharapan sampah gitu, biar sampah tuh nggak terlalu banyak gitu di daerah kampus. Kayak memberikan lebih ke masyarakatnya juga gitu, kayak lebih menjaga kebersihan gitu. Baik Teh, sebelum ditutup, saya mau memberikan satu inovasi nih Teh di Gaharu, yaitu Natur Story Project. Itu kayak program dokumentasi dan pembuatan film pendek tentang keindahan alam hidup.